warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang. Halo teman-teman, saya Anissa Febrina Azra dari kelas 11 IPA B. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum kimia, yaitu tentang perbedaan larutan, suspensi, dan koloid. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teorinya. Awalnya saya akan menjelaskan tentang campuran. Campuran adalah dua zat atau lebih yang bercampur. Atau lebih jelasnya, campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa adanya reaksi kimia yang terjadi. Campuran berdasarkan fase yang terbentuk dikelompokkan menjadi dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran terdiri dari tiga jenis. Yang pertama yaitu larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat yang berbeda, yang terdiri atas zat terlarut dan zat pelarut. Homogen artinya tidak bisa dipisahkan secara mekanis dengan penyaringan, filtrasi, atau dengan penggumpalan. Atau juga dapat diartikan tidak bisa dibedakan yang mana pelarut dan yang mana zat terlarut. Larutan contohnya yaitu larutan garam, larutan gula, alkohol 70%, air laut, bensin, larutan cuka, dan lain-lain. Yang kedua yaitu suspensi. Suspensi adalah suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat. Atau suspensi dapat diartikan sebagai campuran heterogen dari zat cair atau zat padat yang dilarutkan dengan zat cair tersebut. Maksud dari campuran heterogen yaitu bisa dipisahkan secara mekanis dengan penyaringan, filtrasi, atau dengan penggumpalan. Atau bisa dibedakan yang mana pelarut dan yang mana zat terlarut. Contoh dari suspensi yaitu campuran kopi dan air, campuran air dan pasir, kaldu, endapan lumpur, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu koloid. Koloid adalah suatu campuran yang keadaannya terletak di antara larutan, homogen, dan suspensi heterogen. Atau bisa juga diartikan sebagai fase peralihan dari homogen menjadi heterogen. Koloid contohnya yaitu cat, kabut atau awan, asap, debu dalam udara, tinta, sampo, susu, sabun, baja, santan, dan lain-lain. Itulah tadi teori yang dapat saya jelaskan. Langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Judul dari praktikum kali ini yaitu perbedaan larutan, suspensi, dan koloid. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui perbedaan dari larutan, suspensi, dan koloid berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum kali ini, alat yang saya gunakan yaitu gelas, sendok, kemudian saringan biasa. Untuk bahan yang saya gunakan dalam praktikum kali ini yaitu larutan gula, kemudian campuran air dan pasir, dan santan. Nah, larutan gula sebagai contoh dari larutan, kemudian campuran air dan pasir sebagai contoh dari suspensi, dan santan sebagai contoh dari koloid. Nah, kita akan membedakan ketiga campuran ini. Yang pertama, kita akan membedakan dari yang paling mencolok atau yang paling terlihat, yaitu kejernihannya. Nah, untuk larutan atau larutan gula ini, dia terlihat jernih. Kemudian, untuk suspensi atau campuran air dan pasir ini terlihat tidak jernih atau keruh. Kemudian, koloid atau santan ini dia juga tidak terlihat jernih atau keruh. Kemudian yang kedua, saya akan membedakan dari fase yang dimiliki. Dari larutan terlebih dahulu, dia hanya memiliki satu fase saja.
karena antara pelarut dan zat terlarutnya tercampur merata. Sedangkan suspensi memiliki dua fase karena antara pelarut dan zat terlarutnya tidak tercampur merata. Kemudian koloid juga memiliki dua fase karena antara pelarut dan zat terlarutnya tidak tercampur merata. Kemudian kita akan melihat perbedaan dari bentuk campurannya. Kita lihat dari larutan. Bentuk campurannya yaitu homogen. Maksudnya antara pelarut dan zat terlarutnya tidak dapat kita bedakan lagi. Kemudian dari suspensi, yaitu campuran heterogen. Maksudnya antara pelarut dan zat terlarutnya masih dapat dibedakan. Dilihat di sini ada yang mengendap. Kemudian koloid ini bentuk campurannya yaitu antara homogen dan heterogen. Nah, awalnya kita melihat bahwa dia homogen, tetapi setelah didiamkan selama beberapa saat, dia akan mengendap dan menjadi heterogen. Nah, itulah mengapa koloid disebut fase peralihan antara homogen menjadi heterogen. Kemudian yang keempat, kita akan melihat perbedaan dari dispersinya. Dari larutan, dia dispersinya molekuler karena zat terlarutnya sangat kecil dan tidak tampak. Kemudian, suspensi dispersinya padatan karena zat terlarutnya masih bisa kita lihat. Dan koloid dispersinya juga padatan karena zat terlarutnya masih bisa kita lihat. Kemudian kita akan melihat perbedaan setelah kita diamkan selama 5 menit. Pertama kita akan mengaduknya dulu. Untuk larutan gula tidak perlu diaduk lagi. Nah, ini akan kita diamkan selama 5 menit. Ini setelah kita diamkan selama 5 menit, kita akan melihat apakah dari ketiga campuran ini ada terjadi pengendapan atau pemisahan antara zat terlarut dan pelarut. Nah, yang pertama kita akan melihat pada larutan sebagai contohnya yaitu larutan gula ini. Dia tidak ada terjadi pengendapan atau pemisahan antara pelarut dan zat terlarutnya. Kemudian suspensi dapat kita lihat bahwa ada terjadi pengendapan atau pemisahan. Nih, kita melihat bahwa ada terjadi pengendapan pada bawahnya. Kemudian koloid dapat kita lihat juga ada terjadi pengendapan. Ini. Nah, kemudian kita akan melihat tingkat kestabilannya. Yang pertama dari larutan, dia stabil karena tercampur merata. Kemudian suspensi tidak stabil. Dan koloid umumnya atau awalnya stabil. Kemudian kita akan melakukan penyaringan dengan penyaring biasa untuk mengetahui apakah partikel dan molekul yang ada pada campuran ini dapat tersaring atau tidak. Yang pertama, kita akan melakukan penyaringan pada larutan. Terlihat di dalam saringan bahwa tidak ada partikel atau molekul yang tertinggal pada kertas saringan. Berarti larutan tidak dapat disaring. Kemudian kita akan menyaring pada suspensi atau campuran air dan pasir. Kita aduk terlebih dahulu. Terlihat di sini adanya partikel yang tertinggal di saringan, berarti suspensi dapat disaring. Kita bersihkan terlebih dahulu saringannya. Kemudian kita akan menyaring koloid atau santan. Kita aduk terlebih dahulu. Kita saring dengan menggunakan penyaring biasa ya.
terlihat di sini tidak ada partikel atau molekul yang tertinggal di kertas saring. Nah, jadi koloid tidak bisa disaring dengan penyaring biasa, tetapi koloid bisa disaring dengan penyaring ultra atau penyaring yang partikel penyaringnya lebih kecil dari penyaring biasa. Nah, itulah tadi perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid. Untuk lebih jelasnya, saya sajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, itulah tadi perbedaan dari larutan, suspensi, dan koloid yang dapat saya jelaskan pada praktikum kali ini. Jadi, kesimpulan pada praktikum kali ini bahwa larutan, suspensi, dan koloid itu sangat berbeda. Dia bisa dibedakan dari ciri-ciri yang dimilikinya. Nah, sekian video dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan tetap di rumah aja. Social distancing, sehatkan badan, sehatkan pikiran. Belajarnya di rumah saja ya. Bye.